Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan gua Puja Sari. Gimana kabarnya guys? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini gua bakal bahas tentang kisah manusia pertama yang berbuat zina di muka bumi. Siapakah itu? Tanpa berlama-lama, let's get it! Manusia pertama yang mempelajari ilmu sihir dan melakukan perbuatan zina di dunia ini yakni putri bungsu Nabi Adam alaihissalam bernama Unuk. Zina merupakan perbuatan yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perbuatan laknat tersebut ternyata sudah dilakukan sejak Nabi Adam dan Siti Hawa masih hidup di dunia ini. Diriwayatkan dari Imam Ibnu Jarir dalam kitab tarikhnya dijelaskan Siti Hawa melahirkan sebanyak 20 kali. Setiap kelahirannya selalu dikaruniai 2 anak. Sehingga Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa mendapat 40 pasang keturunan dari 20 kali melahirkan anak. Akan tetapi terdapat riwayat lain menyebutkan ada satu anak Nabi Adam yang dilahirkan secara tunggal atau tidak berpasangan. Anak Nabi Adam tersebut diberi nama Unuk. Namun anak bungsu Nabi Adam alaihissalam ini memiliki ciri yang sedikit berbeda dengan anak yang lainnya. Unuk memiliki ciri yang unik, yakni terdapat 2 kepala masing-masing di bahu kiri dan kanannya. Selain itu, ciri berikutnya memiliki 20 jari tangan, yakni telapak tangan masing-masing 10 jari, dan kuku yang panjang dan bengkok. Kendati begitu, Siti Hawa dengan jiwa keibuannya tetap merawat Unuk hingga tumbuh dewasa. Seiring berjalannya waktu, Unuk pun tumbuh besar seperti saudaranya yang lain. Unuk tidak berparas cantik seperti saudari lainnya. Bahkan dalam beberapa kitab, Unuk memiliki paras buruk rupa, sehingga mustahil ada lelaki yang suka padanya. Namun Unuk punya ilmu sihir yang membuat lelaki terperdaya. Dengan sihirnya itu, Unuk bisa menaklukkan setiap lelaki yang dia kehendakinya. Saat Unuk bermukim di suatu lembah, dirinya berjumpa dengan banyak lelaki. Karena godaan syaitan, Unuk pun berbuat zina dengan banyak lelaki. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan setiap bertemu laki-laki, Unuk melakukan perbuatan zina. Tanpa dia sadari, Unuk pun hamil tanpa tahu siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Atas perbuatannya tersebut, Unuk akhirnya melahirkan anak lelaki bernama Wash alias Auch alias Uch atau disebut saja Auch bin Unuk. Mengetahui hal itu, Siti Hawa sedih atas kelakuan putrinya itu. Maka Siti Hawa pun berdoa kepada Allah agar anaknya tersebut segera lenyap dari muka bumi ini. Allah pun mengutus singa yang sangat besar, yang melebihi ukuran gajah. Singa itu menyerang Unuk, merusak seluruh badannya dan menyebabkan mati dalam keadaan menyengsarakan. Itulah kematian pertama manusia oleh serangan binatang. Unuk mati setelah setahun melahirkan Auch. Selanjutnya, Auch tumbuh menjadi orang yang sangat besar tubuhnya. Tingginya mencapai 600 siku orang dahulu, yaitu sama dengan 1,5 siku orang sekarang, dan lebarnya seukuran itu. Sampai-sampai ada sebuah riwayat ketika angin topan datang, angin tersebut tingginya tidak melebihi lutut Auch. Apabila duduk di atas gunung, tangan Auch dijulurkan ke laut mengambil ikan dan kemudian memanggangnya di matahari. Dan apabila dia marah kepada sebuah penduduk kampung, ia mengencingi mereka sehingga mereka tenggelam dalam air kencingnya. Diriwayatkan pada era Nabi Nuh, Auch bin Unuk berjasa membantu sang Nabi mengangkat kayu-kayu besar untuk membuat kapal.
Dikisahkan Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam pergi ke Kufah untuk mengangkut pohon saj. Tetapi Nabi Nuh bingung bagaimana cara mengangkutnya. Maka Allah memberi wahyu kepadanya bahwa Auj binti Unuk bisa memikulnya. Setelah Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh bahwa yang mampu memikul kayu itu adalah Auj dari Kufah ke tanah Hijrah, suatu perkampungan dekat dengan Baghdad. Maka Nabi Nuh mendatangi Auj dan memintanya memikulkan kayu tersebut untuknya. Auj berkata, "Aku tidak akan memikulnya kecuali engkau mengenyangkanku dengan roti." Kebetulan pada waktu itu Nabi Nuh membawa 3 roti dari kacang. Ia memberikan selembar roti itu kepada Auj dan berkata, "Makanlah roti itu." Melihat itu, Auj pun tertawa dan berkata, "Seandainya roti ini sebesar gunung itu, ia tidak akan membuatku kenyang. Apalagi roti ini hanya selembar." Mendengar ucapan Auj, Nabi Nuh memotong selembar itu dan memberikan kepadanya dan berkata, "Bacalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian makan potongan roti ini." Auj pun memakannya dan kemudian ia diberi lembaran roti yang kedua. Lembaran roti yang kedua itu baru setengah. Auj lebih kenyang dan tidak sanggup memakan apapun. Setelah memakan roti itu, Auj membawa semua kayu tersebut dari Kufah menuju Hirah dalam sekali keberangkatan. Tak kala Nabi Nuh merampungkan bahtera dan banjir mulai datang. Auj memohon kepada Nabi Nuh agar ia diberi tempat dalam bahtera tersebut. Tetapi Nabi Nuh menolak keinginannya itu. Saat banjir melanda seluruh dunia, tinggi air tidak mencapai lutut Auj. Auj pun hidup hingga masa Nabi Musa alaihissalam. Auj membenci Musa dan ingin membunuhnya. Ia menghampiri tentara Musa untuk mengetahui jumlah mereka. Ia mendapatkan mereka hanya sekumpulan orang dalam 1 farsak. Lalu ia pergi ke sebuah gunung dan kemudian mencabut gunung itu dari bumi. Gunung itu dibawanya di atas kepalanya dan datang untuk menimpakannya ke tentara Nabi Musa. Saat itu Allah mengutus burung hudhud yang paruhnya diciptakan dari besi. Burung hudhud itu turun di atas batu tersebut dan mulailah mematukinya hingga membuatnya berlubang. Lalu ia turun ke pundak Auj dan kemudian masuk ke dalam mantelnya hingga Auj tak bisa bergerak. Ketika Nabi Musa melihat itu, ia menghampirinya dan memukulnya dengan tongkatnya yang panjangnya 10 siku, sambil melompat ke udara setinggi 10 siku. Tingginya Nabi Musa adalah 10 siku, jadi pukulannya ke betis Auj pun tidak sampai. Akan tetapi setelah Musa memukulnya, Auj tersungkur dan kemudian meninggal serta terlempar di lapangan kosong seperti gunung yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu ya guys. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya guys. Jika kamu menyukai video ini maka tekan tombol like, subscribe, and comment. Sudahi dengan assalamualaikum.